Assalamualaikum juragan-juragan Zurafor. Kolam depan teras. Kolam di mukanya rumah nih. Bikin adem, enak dilihatnya, seru, bikin rileks apalagi kalau ada gemericik-gemericik air gitu ya. Tapi kalau kolamnya bening, kalau kolamnya bersih. Kalau kotor, keruh, aduh, apanya yang ngademin mata. Tapi selera sih. Kalau saya mah demennya yang bening-bening. Sorry, sebelum lanjut, yang belum subscribe, subscribe ya. Klik tombol subscribe di bawah video, biar nggak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat, berfaedah dari channel Zurafor. Tolong bantu like and share juga ya, biar Zurafor makin semangat bikin video-video yang berfaedah, yang bermanfaat lah. Nah, ini dia, saya punya kolam isinya ikan nila. Ikan nila itu ikan yang jorok, kotorannya banyak. Kalau nila tuh rajin buang kotoran dia. Ini saya kasih makan sehari nggak nentu sih, bisa sehari 5 kali, bisa 3 hari sekali. Kadang kalau lagi ditinggal mudik nggak dikasih makan. Ini kolamnya panjang, lebar 40, panjangnya 3 meter lah. Nah, ini ada kamar, ini kamar, kamar ada 2 kamar ini. Buat apa ada di video saya yang satunya lagi ya, nanti di situ dijelasin. Nah, ini filternya di ujung, jadi air mengalir dari sana tuh, dari depan itu kucuran airnya dari sana di bawah pot itu mengalir ke sini. Ini dari sini airnya tuh ngucur di pojok di bawah pot, dari kolam kecil ke kolam yang dalam. Oke, kita lihat lebih dekat. Ini dia ruang filternya nih, ruang penyaringan. Sini cuma satu ya, di ujung sini cuma satu ruang penyaringan, tapi tadi di bawah pot situ ada 2 ruang penyaringan lagi. Nah, ini namanya biobol. Biobol ini nanti kita jelasin. Dan ini sengaja saya taruh sini 1 biji nih untuk, nah, fungsinya di video yang satunya lagi ya, yang budidaya ikan nila. Di video yang lain di channel Zurafor. Nah, ini sebelahnya ini ruang pompanya. Ruang pompa sama ruang buang yang ini, jalur ini buat buang ke got nih, yang pipa ini. Jadi ini, nah, ini inovasi saya nih. Ini pakai tutup botol, dilem di semen. Nah, ini kan buat ke got nih, pipa ini nih. Jadi kalau airnya ke hujan itu airnya penuh, dia ngebuang ke got. Ini saya kasih saringan supaya kalau ada ikannya nggak kebuang ke got ikannya. Kalau mau nguras tinggal dicopot itu di bawahnya yang L-nya, keniknya dicopot, airnya nanti ke got. Nah, ini si tutup botol ini fungsinya kalau lagi nguras kan tadi dari, nah, ini bisa dibuka ini yang model gini tutup botolnya. Nah, ini airnya dari sini, dari lubang yang bawah itu, di bawah ada lubang, naik ke atas masuk ke filter. Oke, nanti saya coba jelasin pakai gambar. Nah, ini gambarnya. Jadi air dari kolam besar masuk ke lubang kecil yang di bawah, terus naik naik di ruang kecil tadi kan ada lubang ya di atasnya. Nah, baru turun ke filter. Nah, di bawah itu ada ruang ke
ada lubang ke ruang pompa. Ini tutup botol yang tadi. Jadi kalau dibuka, kan kalau bersihin airnya kan naik nih ke atas. Nggak ada, misalnya mau buang kotoran ke got langsung susah kan. Karena airnya naik dulu, makanya ada lubang itu tadi bisa dibuka tutup. Jadi kalau itu dibuka, air dari kolam langsung keluar semua ke yang ada buangan ke got tadi. Jadi itu bisa dibuka tutup. Dibukanya cuman kalau buat nguras doang. Oke, kita fokus ke ruang filter. Kita buang dulu yang ruang-ruang yang lainnya, kita fokus ke ruang filter. Oke, ini yang atas nih lubang tadi ya. Yang bawah ini yang ke arah ruang pompa. Dari sini air turun ke ruang pompa itu ya. Masuk ke ruang pompa. Nah, ini paling bawah, lapisan paling bawah. Kasih space ya, jangan langsung kasih spons, kasih space. Baru yang kuning ini spons. Nah, atasnya biobol. Biobol ini dia buat rumah bakteri. Jadi nanti kotoran-kotoran itu dicerna sama para bakteri itu, jadi lebih halus lagi nanti masuk ke sini dari atas ke biobol itu, jadi banyak yang dimakan sama bakteri itu. Dia buat rumah bakteri biobol itu. Nah, lapisan paling atas nih Japmat atau Japanese matras. Jadi air masuk sama kotoran itu yang kasar-kasarnya disaring, terus ke biobol baru ke spons. Nah, yang Japmat ini biasanya kalau mau rajin tiap minggu lah dibersihin. Jadi kotoran-kotoran yang besar-besar itu nanti nyangkutnya di Japmat. Tapi di Japmat sendiri pun nanti itu situ jadi banyak ini bakteri sama cacing-cacing itu dia makanin kotoran-kotoran ikan. Oke, banyak ya orang nggak tahu filter ikan itu yang penting kasih aja busa 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 spons 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 sampai bertumpuk-tumpuk gitu, sampai banyak, tapi sebentaran keruh, nggak, beningnya nggak lama gitu. Karena sebenarnya kuncinya ini di sini di biobol ini. Kalau kolam saya kuncinya di biobol ini. Ada juga orang pakai bioring, ada pakai areng, ada pakai jaring, yang jaring bekas nelayan itu yang buat nangkep ikan itu juga bisa. Nah, itu di situ fungsinya untuk rumah bakteri ini di sini. Rumah bakteri. Nah, bakteri-bakteri itu yang makanin kotoran-kotoran ikan itu. Jadi eh, lebih lama lah beningnya itu. Jadi kita nggak perlu sering-sering nguras karena dimakanin itu sama bakteri-bakterinya. Nah, ini juga di bawah ini kasih space kosong, jangan dirapetin langsung spons gitu, karena kalau kayak gitu nanti kotoran-kotoran itu masuk ke ruang pompa, keruh jadinya. Nah, dengan sistem kayak gini kenapa saya pakai japmat di atas, karena dia itu kan agak, agak apa ya, nggak rapet lah gitu lubangnya. Jadi dia itu fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran yang besar. Nah, nanti jadi kalau mau bersihin ya bersihin japmatnya doang, matiin filternya, angkat japmatnya, bersihin, udah masukin lagi japmatnya. Jadi kotoran-kotoran yang besar kita bisa bersihin. Terus kemudian nih, kenapa tadi pakai tutup botol itu? Saya pengalaman itu sebelumnya nggak ada bukaan di situ. Jadi kalau mau bersihin kolam nih, kalau udah keruh gitu ya, misalnya udah lama nggak dibersihin, kita lagi males, apalagi tinggal lagi sibuk gitu ya, nggak sempat bersihin kolam. Ini nanti kan banyak ini nih kotoran-kotoran ikan nih, banyak kotoran gitu ya. Kalau kita mau keringin itu kolam kan yang kering tadi, buangan ke gotnya cuman di ruang pompa. Jadi air itu nggak bisa langsung masuk ke ruang pompa kan kalau itu, karena lubangnya di sini di atas tinggi. Nah, ini makanya saya siatin kenapa di sini pakai lubang yang bisa dibuka tutup. Ya itu, jadi kalau mau nguras semua tinggal dibuka tutupnya ini, air dari sini bisa langsung ke got, keluar ke sini masuk ke ruang pompa ke got. Jadi lumpur-lumpur kotoran-kotoran bisa kita keluarin lewat situ.
Oke, gitu aja. Nah, dengan sistem kayak begini kita bisa menghemat waktu buat pengurasan ya. Jadi yang tadi saya bilang kalau nguras apa ini filternya doang, jakmatnya doang itu paling ya bisa seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali juga bisa. Kadang-kadang kalau lagi males sebulan sekali itu saya bersihin ininya, jakmatnya itu. Nah, untuk nguras total keseluruhan jarang banget sih. Jarang banget ini ngebuka sampai ini dibuka itu kalau sampai berlumpur gitu, sampai kotornya udah banyak banget baru dikuras itu mungkin bulanan itu. Berapa bulan gitu baru dikuras. Nah, itu tadi gambarannya. Nah, ini fisiknya. Oke, kebayang ya. Oke, sekarang kita lihat yang di bawah pot itu ya. Itu filter juga. Kalau yang di sini 2 kali penyaringan. Kalau yang tadi di kolam ujung itu cuma 1, sini ada 2 nih. Nah, ini sama prinsipnya kayak tadi. Air masuk ke bawah, terus ke atas, masuk lagi ke ruang filter selanjutnya, ke bawah lagi. Nah, ini saya isi cupang biar jagain biar nggak ada jentik nyamuk di situ. Nah, ini masuk dari sini, air yang di kolam kecil masuk ke sini. Ada jakmat persis kayak tadi lapisannya, di bawahnya ada biobol sekitar 200 biji lah. Air naik dari sini, makanya tuh banyak lumpur di bawah ya. Naik dari sini airnya masuk ke ini filter lagi, di sini ada spons, di bawahnya juga saya kasih areng juga nih di sini. Baru air bersihnya naik dari sini sebelahnya nih. Cupang sengaja ya, ini buat jagain biar nggak ada jentik nyamuk. Kalau dibiarin kosong dia buat nyarang nyamuk ini. Ini di bawah spons itu ada areng di 2 kali penyaringan. Nah, ntar air bersihnya keluar lewat sini. Lihat sebelahnya ini. Masuk deh ke kolam. Udah jernih nih, keluar dari sini udah jernih. Terus saya tambahin spons lagi biar makin nyaring lagi ya. Ya dari sini masuk ke bawah, naik ke atas, jatuh lagi ke bawah lagi, naik lagi ke atas, baru ke kolam. Jadi ini namanya 2 kali penyaringan. Yang tadi 1 di kolam ujung, jadi totalnya ada 3 kali penyaringan nih kolam ini. Nah, ini kolam kecilnya. Kolam kecil ini buat naruh burayak. Ini kangkung habis dipanen. Pakai hidroton. Ada eceng gondok juga di sana. Kalau ada ikan yang beranak, anak-anakannya saya taruh sini. Nanti kalau udah gede baru udah agak lumayan baru masukin lagi ke kolam gede. Oh ya, ini di kolam kecil ini ada kan lewat atas nih airnya. Tapi di bawahnya juga saya kasih lubang juga. Sama prinsipnya kayak tutup botol tadi. Jadi kalau mau dikuras buka. Nah, ini ditutup lubang yang bawahnya saya tutup. Ada tutupnya. Jadi kalau mau dikuras dibuka tutupnya. Nah, itu airnya dari sana, dari kolam gede tadi muter dia, muterin taman baru ngocornya di sana tuh. Ada pancuran di sana di ujung. Masuk ke sana tuh dari ruang pompa, masuk dia muterin taman lewat situ. Nah, di ujung sana dia keluar lagi airnya. Baru masuk ke kolam kecil. Oke, kalau filter ya kadang sebulan, kadang 2 minggu bersihinnya. Kalau kolam ngurasnya tadi yang buang ke got itu bisa 3 bulan sekali lah. Itu buat buangin kalau udah banyak kotoran.
Oke, juragan-juragan, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya, buat yang belum subscribe. Tolong bantu di like dan di share juga ya, biar Zurafor tetap semangat bikin video-video yang informatif, yang bermanfaat, yang berfaedah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.